أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Sayyidina Muhammad anugerahkan kepada kita sekeluarga ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan terus menambah keimanan, keyakinan, pengenalan, kecintaan dan ketunduk patuhan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah hidupkan kita di dalam iman Islam, Allah matikan kita di dalam iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang memberi rahmat, nikmat, kebaikan kecuali hanya Allah sendirian. Rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah sangatlah banyak, tidak terhitung, tidak dapat dihinggakan, luas tidak bertepi. Namun di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba, yaitu bahwa dijadikan hamba itu beriman Islam. Kita beriman Islam, kita diberi Allah yang paling besar nikmatnya. Allah tidak memberikan iman Islam kecuali kepada orang yang Dia cintai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman ila liman yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapapun yang Ia kehendaki, orang yang Ia cintai ataupun yang Ia marahi. Namun Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang pastilah orang itu dicintainya. Kalau bertanya, aku ini dicintai Allah kah, kadakah? Ya kan? Kalau ada timbul dalam hati nih pertanyaan, aku ini dicintai Allah kah, kadakah? Jawabannya, aku beriman kepada Allah kadakah? Apabila kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, berarti kita tuh orang yang dicintai Allah tak? Bila kita kafir, kada percaya kepada Allah dan Rasulullah, berarti kita orang yang dimarahi, dimurkahi Allah. Nah kita beriman Islam, berarti kita orang yang dicintai Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, keutamaan iman itu bahwa itu tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Dan itu adalah nikmat Allah yang paling besar. Ini ibarat kata aja ya kan. Orangnya susah, orangnya garing, orangnya kada dipandang orang, dihinakan. Tetapi beriman Islam, maka dia orang yang
beruntung. Ya kan? Orangnya kaya, raja, terkenal, dimuliakan orang di dunia, tetapi kafir. Itu kan ada artinya hidup di dunia. Abadi di dalam api neraka. Nah ya kan? Apalagi kita ini alhamdulillah aja. Hartanya ada, ya kan? Keluarga ada. Beriman Islam lagi. Yang kedua, bahwa dengan iman Islam inilah kebaikan yang kita lakukan di dunia ini diterima Allah bernilai. Orang-orang kafir ada bencana, longsor, tsunami, kebakaran, membantunya berpahala kan di sisi Allah? Diterima Allah kan? Kada diterima. Kebaikannya itu kada dinilai Allah, kada diberi pahala. Tapi kita orang beriman ini, maka apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, sekecil apapun ada nilainya di sisi Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya kah bagi orang yang beriman, sekecil apapun debu kebaikan, tetapi dia beriman, maka itu adalah dia akan menerima, dia akan melihat balasannya karena di hari kiamat. Cuma orang kafir itu bilangnya baikan, katanya membantu orang, itu dibalas di dunia juga, dunianya makin sugih, biasa gitu tak. Tapi di akhirat kan ada lagi kena. Inna dina indallahil Islam, firman Allah, hanya saja agama Islam itulah agama di sisi Allah yang diterima. Jadi di hari kiamat, ini kita nih di dunia, ini mungkin ratusan agama di dunia ini. Yang diterima Allah itu hanya agama Islam. Jadi agama Islam ini mulai zaman Nabi Adam, dan seluruh nabi-nabi itu agamanya sama, Islam, sampai di bawah Nabi Muhammad. Seluruhnya sama, la ilaha illallah, sama aja. Nah maka hanya yang beragama Islamlah yang diterima Allah kebaikan-kebaikannya. Yang ketiga, dengan iman Islam inilah kita akan selamat daripada azab Allah, baik azab di dunia, azab di alam barzah, dan azab di hari kiamat nanti. Kalau orang kafir itu mungkin di dunia selamat daripada azab Allah, mungkin ajanya sehat, panjang umur, sugih. Tetapi manakala ruh dan jasad terpisah, maka semenjak itulah yakah azab Allah diterimanya karena kekafirannya kepada Allah. Sudahnya karena di hari kiamat itu abadi di dalam siksa. Adapun orang beriman, jadi orang beriman nih ada yang masuk surga langsung, kada berhisab. Ada yang masuk surga dengan hisab ringan. Ada yang masuk surga dihisab berat. Nah bila dihisab berat nih masuk neraka sekadar dosanya, namun akhirnya masuk surga juga. Ya, orang beriman hanya pernah satu mengerjakan kebaikan, lidahnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekaliannya hatinya percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad
seumur hidupnya maksiat aja, sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, bahaji kada, nuntut ilmu kada, lawan orang menyakiti, masuk neraka selama-lamanya, akhirnya ke surga juga. Ya orang beriman nih, jadi mahal banget iman nih. Ya kah, ini orang yang terjudi kira terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga hanya bisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh untung kawin, hanya kada kawin kada tuh ucap tuh, coba lu baca dulu nah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, hanya kada kawin kada bisa tahu ucapnya syahadat. Itu yang terakhir masuk surga kena. Mbak itu surga ditutup. Itu dia memperoleh surga, area surga dunia ini 2 kali sendirian dia. Itu yang paling halus tuh surganya. Nah, siapa orang yang beriman kuat, ya kah Islamnya kuat, ibadahnya banyak, pada tahu lagi kita sudah entah. Jadi neraka itu neraka yang paling atas, kan neraka itu 7 tingkat tak. Yang paling atas neraka jahanam ngarannya itu bagi orang yang beriman, yang maksiat. Masing-masing tak masa tahanannya. Itu neraka jahanam yang paling atas itu nanti kosong, kada ada lagi. Itu kosong karena seluruh orang yang beriman diangkat. Hatta imannya seperti debu halus benar, tetap diangkat, akhirnya ke surga juga. Mudahan Allah tetapkan kita di dalam iman Islam hingga wafat kita. Ini yang paling besar nah, ya kah? Iman Islam ini yang menjadi perhatian kita hidup di dunia ini nah. Sugih punya kawa kada apa-apa. Cuma iman Islam ini nah. Anak pejabat boleh aja juga, kada apa-apa juga, tapi iman Islam jangan hilang. Anak berharta di dunia boleh aja, tapi jangan yang haram. Jangan hilang iman Islam karena kehendakan hidup di dunia nyaman, sugih, berpangkat, sampai berani mengorbankan iman Islam. Ya kah? Ada yang mengorbankan iman Islam karena cinta. Karena cinta, nang dipacari orang kada beriman Islam, masuk agamanya. Seorang talapas iman Islam mengorbankan cinta. Nah, ya kan gara-gara cinta itu tak. Apa artinya itu setumat ya kalau hidup di dunia? Mahal banget. Iman Islam ini yang paling mahal yang ada di diri kita. Nabi Nuh beliau menyampaikan iman Islam. Bini Sidin kada ada iman Islam. Nabi Nuh, anak Sidin Kan'an kada ada iman Islam. Bini Nabi, anak Nabi, Allah kada memberi, kada dapat. Nabi Lut membawa iman Islam, bini Sidin kada diberi Allah, kada dapat. Nabi Muhammad membawa iman Islam, paman yang sanak abah Abu Lahab, Allah kada memberi, kada dapat. Kita siapa ya? Siapa kita? Bakal keluarga Nabi kada, keturunan Nabi kada. Ini kada siapa-siapa jauh lawan Nabi kada sejaman kada semasa. Tapi beriman Islam. Alhamdulillah kita hidup di negeri Indonesia, ya kan? Nang Indonesia ini 90% beriman Islam orangnya. Kabar beritanya, lihat jangan dibuka di HP teh. Itu Eropa, wah ini Eropa, di Inggrisnya, di Jermannya, di mana-mana itu wah ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Gereja banyak, ratusan gereja yang jamaahnya kada ada lagi dibeli oleh umat Islam. Jadi masjid, ya buka beritanya di HP teh. Wah ini Eropa Barat itu jadi orang banyak yang memeluk agama Islam.
Hanya raja ya kan kita lawas sudah alhamdulillah Indonesia. Lawas sudah. Ya kan beribu-ribu tahun udah. Mulai ini datu kita beriman Islam sudah. Nah, apa usaha ikhtiar kita supaya kita ini tetap beriman Islam? Yang pertama, kita mensyukuri iman Islam. Pengerasaan kita wajib kita meyakinkan bahwa iman Islam ini yang paling besar. Lalu kita mensyukurinya. Hati yakin iman Islam ini nikmat Allah yang paling besar. Lidahnya banyaki alhamdulillah, terima kasih ya Allah biar menjadikan ulun beriman Islam, jadi umat Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya bangun tidur, bangun guring bisukan dah, buka mata ya, buka hati bersyukur. Kadang bangun tidur ke terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tutikan itu. Buka mata, buka hati bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih biar memberi masih kepada ulun umur panjang sehat sampai hari ini. Alhamdulillah ya Allah biar menjadikan ulun beriman Islam menjadi umat Nabi Muhammad. Bangun guring dah, syukuri dulu. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillahillazi ja'alani minal mu'minin, alhamdulillah ja'alani minal muslimin, alhamdulillah ja'alani min ummati sayyidina Muhammad. Punya kada bisa bahasa kita aja. Ya Allah, alhamdulillah biar menjadikan ulun beriman Islam. Sekurang-kurangnya bangun guring, makin lanjut makin bagus sama ingat iman Islam ini nah. Kemudian mensyukuri iman Islam itu kita berterima kasih juga, bersyukur juga kepada orang yang dijadikan menjadi sebab kita beriman Islam. Ini kita beriman Islam, siapa yang memberi? Allah. Tapi sebabnya siapa? Yang dijadikan Allah? Sebab siapa ya? Berkat Nabi Muhammad. Kita beriman Islam ini berkat Nabi Muhammad. Nah, kepada Nabi banyaknya selawat. Itu kita mensyukuri iman Islam. Selain Nabi itu jauh sedikit sudah. Nang parak nah. Nang parak kita beriman Islam ini nah berkat siapa? Berkat abah mama. Kita beriman Islam ini berkat abah mama. Didikan abah mama. Sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh anak yang lahir itu dilahirkanlah atas fitrah Islam. Ya, kita di alam ruh dulu beriman Islam kita. Ruh kita tuh beriman Islamnya. Hingga ruh-ruh orang kafir beriman Islam juga di alam ruh. Lalu kenapa jadi orang kafir itu jadi orang kafir? Karena abah mamanya kafir. Kafir juga didikan lingkungan. Kepada abah mama, babakti, berterima kasih. Siapa lagi ya? Kita beriman Islam ini berkat siapa? Adalah abah melajari rukun iman, rukun Islam. Nih, gak ada guru. Berarti berkat guru juga kita beriman itu berkat guru. Abah mama nang menyekolahkan, guru nang melajari. Makanya kita nih lah lagi halus tuh dikirim abah di sekolahan nang kada Islam, kada Islam kita. Nah, kepada guru berterima kasih nang melajari rukun iman, rukun Islam.
yang mengenalkan Allah, Rasulullah. Kepada guru, doakan guru, ya kan? Kita berdoa, nang kebaikan jangan guru jangan ditinggal. Abah mama kita doakan, guru-guru kita doakan. Yang pertama, syukuri iman Islam. Syukur itu lidahnya alhamdulillah. Kemudian kepada Nabi Muhammad, abah mama dan guru bersyukur juga. Yang kedua, agar tetap iman Islam kita, ini kan ada jaminan. Allah memberi kita iman Islam itu kada dijamin Allah sabarataan sampai mati. Ya kah? Berapa banyak nang murtad keluar dari iman Islam? Ada nang nyata-nyata bakal keluar dari iman Islam, ada? Ada yang dikira Islam aja, KTP Islam tulisannya. Berarti KTP Islam, dikuburakan cara Islam. Karena tahu di sisi Allah ini orang ini rusak iman Islamnya. Ya kan, sebab murtad bahasa nanya tuh. Ada yang merusak iman Islam itu keyakinannya salah tentang Allah, menyerupakan Allah dengan makhlukkah, Tuhan bawajah batangan, Tuhan bertempat di atas aras, mujasimah ngarannya nyata, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kada percaya dengan adanya hamba Allah yang bermakam wali. Wali kada ada jaranya. Wali itu memiliki karamat, kada percaya. Dipadahakannya karamat itu halusinasi. Tahu lebih halusinasi? Bubur. Halusinasi, bubur tak? Mahayal. Dipadahakannya kurang guring, lalu mahayal. Karamat wali-wali itu dipadahakannya mahayal. Ada rusak iman Islam itu sebab ucapan meremehkan agama. Ucapannya itu meremehkan agama, menghinakan, melecehkan. Hati-hati. Dan ini yang paling banyak. Ya kan, agama jadi gaya-gayaan, jadi candaan. Kemudian ada sebab rusak iman Islam itu sebab perbuatan. Kalau misalkan ke mana belang ke candi mana, soalnya bersujud di candi. Ya kan, jangan, ya kan membungkuk, jangan. Nah, yang kedua, supaya kita tetap iman Islam ini, kita terus menuntut ilmu tentang iman Islam. Terus belajar, jangan ampih. Ya kamu kada mati, kada ampih. Ya kan? Halo? Ini kita pengajian ini kada ampih, kada mati. Bisa pian badulun mati, atau ulun badudi. Ya kan? Atau ulun badudi pian badulu kada apa-apa juga. Niat ya kala, niat dah. Jangan sampai ampih burunan karena masalah makan minum, ya kan? Munnya kawa banyak, ayo. Munnya kada kawa, ada kadanya. Yang penting nuntut ilmuan, yang penting belajaran. Kada berat-berat ya kalau saling paham-pemahamnya, kita mengerti, saling mengerti aja. Jangan pesambatan. Semalam di situ aja urunan.
Baju putih warna aja, jangan. Kita ini berurunan hanya sarananya aja. Ya karena ianya nuntut ilmu itu nah supaya terkumpulan. Makanya kada berurunan pun kada umpat tak, kada nuntut ilmu tak. Itulah. Ini kita hari Sabtu nampihan. Apa pin hari Sabtu ini kemana? Guring, perjalanan, HP, TV. Ya. Kali seminggu ya kala. Yang ketiga, setelah menuntut, amalkan iman Islam. Nang setiap hari itu misal sembahyang. Ya kan, sembahyang itu kan iman Islam kita kepada Allah dah. Nah laksanakan sembahyang. Sekurang-kurangnya orang kada sembahyang, sekurang-kurangnya berdosa besar. Satu waktu meninggalkan sholat itu diancam 500 tahun dalam api neraka. 500 tahun. Kada lawas pang sebenarnya setengah hari aja. Ya kan? 500 tahun itu setengah hari aja, setengah hari akhirat. Menurut setengah hari akhirat itu di dunia dianggap ke dunia 500 tahun. Itu satu waktu nang harus sembahyang. 5 waktu harus sembahyang 2.500 kali seminggu kali setahun. Tahu lagi itu hitungannya. Nah itu sekurang-kurangnya orang yang meninggalkan sembahyang artinya kada mengamalkan iman Islam disiksa. Tapi ini ada, kalau masih berimannya ada aja akhirnya, ada aja akhir siksaan ini. Yang bahaya kada sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Sembahyang itu kada wajib, kafir orang tuh rusak iman Islamnya, ya kan? Kenapa kada sembahyang? Ini tasawuf kebatinan tapi nang sasat. Aku sudah makrifat kepada Allah, aku sudah menyatu lawan Allah Ta'ala. Kada sembahyang, kafir juga nenek. Terus sasat tasawufnya ngarannya, kebatinan ngarannya salah, ya kan? Yang keempat, usaha ikhtiar kita supaya tetap beriman Islam. Hati-hati kepada orang beriman Islam yang lainnya. Jangan menyakiti, jangan menzalimi apapun bentuknya. Memfitnahnya, mahinanya, memarahinya, ya kan, mencaci makinya. Itu hati-hati kita sama Islam, beriman Islamnya hati-hati. Grup beriman Islam sekali menyakiti lon grup nang lain. Ini bisa dikeluarkan dari grup kan? Mengambil hartanya, hati-hati, itu bahaya tak? Yang kelima, usaha ikhtiar kita supaya tetap beriman Islam, banyaki berdoa. Ya kah? Halo? Pin meminta apa aja? Suki ya Allah, suki. Boleh aja. Cuma beriman Islam ini penting nah. Ya Allah matikan ulun sekeluarga di dalam iman Islam. Sujud terakhir sembahyang ka berdoa, ya Allah tetapkan iman Islam ulun, ya kah? Mama abah ulun, pasangan ulun, anak ulun, doakan, berdoa. Kalau bahasa Arabnya, bahasa Allahnya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Ya Allah, matikan ulun di dalam keadaan husnul khatimah, berlindung kepada pian daripada su'ul khatimah, jahat kesudahan. Jahat kesudahan itu ya kafir. Atau ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah dengan rahmat pian matikan ulun husnul khatimah, bagus kesudahan di dalam iman Islam. Atau ada doa sembahyang witir. Doa sembahyang witir itu Allahumma inni as'aluka imanan daima wa yaqinan shadika. Ya Allah, ulun minta kepada pian iman yang tetap dan keyakinan nang benar. Dong doa sembahyang witir dah. Ya tak. Kalau bisa lah boleh bahasa kita aja. Cuma kalau dalam sembahyang, dalam bahasa kita tuh di dalam hati aja. Jangan diucapkan batal sembahyang. Pada hakikatnya kita tidak beriman Islam kecuali anugerah Allah. Kita tidak akan mati di dalam iman Islam kecuali anugerah Allah juga. Maka kepada Allah juga kita meminta. Iya kah? Meminta. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau seorang wali Allah Ta'ala di Mesir. Beliau bercerita, Nabi Khidir bin Balya bin Malkan bin Armagsyad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Khidir tuh cucu Nabi Nuh. Beliau masih hidup. Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, sampai dekat kiamat karena bersama Nabi Isa membunuh Dajjal. Nabi Khidir. Beliau Nabi Khidir apabila ada di suatu masa ada nabi yang diutus sidin baelang. Sehingga sampai 24.000 nabi yang ditemui oleh Nabi Khidir. Banyak nggak? 24.000 nabi. Kalau seluruhnya kan 124.000 nabi. Jadi ini 24.000 nabi yang ditemui beliau. Maka kepada seluruh nabi-nabi itu beliau bertanya, apa amalan supaya mati beriman? Itu aja pertanyaan sidin. Ibarat bertemu Nabi Musa, Nabi Khidir ya bertemu Nabi Musa. Apa amalan mati beriman? Bertemu Nabi Ibrahim, apa amalan mati beriman? Bertemu Nabi Isa, apa amalan mati beriman? Nabi Khidir itu aja. Maka seluruh nabi itu 24.000 nabi menjawab ulun kada tahu jua. Seberatan kada nang tahunya. Nah hingga diutuslah Nabi Muhammad. Maka Nabi Khidir pun datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Khidir ini bersyahadat lawan Nabi, jadi umat Nabi Muhammad juga. Nabi Khidir jadi umat Nabi Muhammad. Maka beliau pun, wahai Nabi Muhammad, apa amalan mati beriman? Nabi Muhammad terdiam juga, mandang. Besok itu mengatakan, adakah Nabi Jibril sudah bawa wahyu nih tentang mati, amalan mati beriman nih? Kata Nabi Muhammad, ulun kada tahu juga. Ya kan? Larangnya amalan mati beriman ini nah. Zaman nabi-nabi tahu dulu kada dibari. Nabi Muhammad ujar Nabi, ulun kada tahu juga Nabi Khidir. Cuma hadangi pian, hadangi sedumat. Ulun bertanya dengan malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril.
Wahai malaikat Jibril, apa amalan mati beriman? Mandam malaikat Jibril mengatakan mulai zaman Nabi Adam nih sampai zaman Nabi Adam. Adakah? Kada ada juga. Jadi kata malaikat Jibril, hadangi wahai Nabi Muhammad ulun kepada Allah. Lalu kata malaikat Jibril, ya Allah kekasih pian Nabi Muhammad bertanya apa amalan mati tetap di dalam iman Islam. Pian kada mencabut iman Islam hamba itu apabila mengamalkan itu. Ini habis nih nakanya Allah kada memberi, habis dah nabi-nabi, habis dah malaikat. Ya kan Nabi Khidir, Nabi terakhir nih, Nabi Muhammad yang dijumpai sini. Nah lalu Allah berwahyu, siapa sholat 5 waktu, kemudian setelahnya dia membaca Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, jangan Fatihahnya aja kita, Fatihah, Qul huwallah sampai akhir maksudnya. Ini keringkasannya aja. Surah Fatihah, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, Allahul ayat kursi, Amanar Rasul, Syahidallah 7. Nang kita wirid sembahyang 5 waktu rajin. Kata Allah, siapa dia sholat 5 waktu, kemudian setelah sholatnya dia membaca ayat-ayat tersebut, maka aku jaminlah iman yang aku berikan kepadanya, aku tidak mencabutnya. Ya kan? Ini penting nih. Bawirid panjang, kalimat waktunya bawirid panjang. Nah, orang dibaca maghrib aja lah, itu jangan maghrib aja, kalimat waktunya. Nah lalu disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada Nabi Khidir. Ya kan ini penting nih. Amalan mati beriman, sembahyang 5 waktu dan bawirid panjang. Ya kan? Kada hafal mulai buka bukunya. 7 anak tadi. 7 macam. Semoga Allah menetapkan iman Islam kita, ya kan, dan seluruh keluarga kita, anak zuriat hingga hari kiamat. Allah meridhai, merahmati, mencintai kita berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.